Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Nah teman-teman, hari ini akhirnya PT Astra Honda Motor meluncurkan motor baru. Tapi ternyata bukan Giorno, bukan Stylo, tapi ini nih teman-teman. Mereka mengumumkan pemasaran dari Honda IM1i. Dan yang paling utama adalah mereka pastinya mengungkap berapa harganya. Nah ternyata harganya dipasarkan dengan harga 33 juta on the road Jakarta untuk yang versi standar, dan ada satu lagi model yaitu yang ditambahin plus ya namanya, yaitu harganya 33,5 juta on the road Jakarta. Nah yang plus ini bedanya ini nih teman-teman, hanya ada tambahan back rack ya, ini bisa buat dudukan top box gitu. Nah selain mengumumkan harga, mereka juga mempresentasikan tentang baterainya ya, pengecasannya gimana, apakah bisa swap, kemudian juga melakukan sesi test ride. Nah kayak gimana impresinya? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sebelum kita ngomongin impresi berkendara, kita ngomongin motornya dulu ya, reminder ya. Ini adalah sebuah Matic listrik pertamanya PT Astra Honda Motor yang diproduksi di Indonesia, tepatnya di pabrik di Pegangsaan, Jakarta. Dan TKDN-nya diklaimnya sudah di atas 40%, makanya harganya bisa 33 juta. Nah harga itu ternyata sudah dapat subsidi dari pemerintah yang 7 juta. Jadi kalau harga aslinya itu 40 juta untuk yang versi standar dan 40,5 juta untuk yang plus gitu. Dan kalau lihat motornya, ini Matic kecil banget teman-teman. Ini kayak Beat ya kalau yang motor bermesin bakar, ramping, terus pendek, lalu ringan. Nah, kalau kita lihat desainnya sendiri, ini sebenarnya belum Indonesia banget ya, karena ini persis banget dengan produk yang dibikin oleh Wuyang Honda di Cina sana. Persis banget tampilannya. Popo sudah mengetes yang waktu itu dimasukkan oleh Probike, yang mana bedanya utamanya peletakan baterai ya. Kalau yang versi Cina sana baterainya pakai di bawah dek, kalau ini ada di bawah jok. Kemudian kalau kita lihat detailnya, yang kurang Indonesia banget desainnya tuh agak-agak wagu ya. Depannya kayak ramping tapi belakangnya gede banget, terus garis-garis bodinya kayak kaku. Jadi beda banget dengan kebanyakan produknya AHM ya, kayak Honda Beat, Vario itu kan tajam-tajam, kesannya sporty. Kalau ini kaku gimana gitulah. Kalau saya sih dari pertama kali lihat ya, waktu diumumkan bahwa Honda akan menjual motor listrik, lihatnya tuh bukan yang langsung jatuh cinta dari pandangan pertama ya. Kesannya tuh aduh butuh waktu lama. Sampai sekarang pun saya belum bisa menerimanya desain ini. Kalau teman-teman gimana? Suka nggak? Gitu. Oke, kalau kita lihat detailnya, di sini mendekatnya dulu. Kita lihat di area stang, kita bisa lihat adalah speedometer yang mana bulat. Ini mirip banget sekilas kayak miliknya Honda Beat Street ya. Dia bulat, tapi ada layar kontak di dalamnya, dan ini infonya nggak terlalu banyak teman-teman. Ada speedometer, kemudian ini ada odometer, trip, jam, dan di kanannya ada kapasitas baterainya, ini sekarang tinggal 92%. Kemudian di atas ini ada dua info, ini ada Econ, ini menunjukkan kalau kita pakai riding mode-nya yang Eco, Economic atau biar irit gitu. Lalu di sebelahnya ada Ready kalau menunjukkan bahwa motor sudah siap dijalankan. Kemudian di bawahnya ada buat info lampu sen kiri, ada sen kanan, ada lampu jauh, dan ada peringatan ya kalau ada malfunction. Dan di sini ada tombol, tadi buat ganti-ganti infonya. Lalu di stangnya ini cukup simple banget ya, ada tombol starter, ini buat pertamanya lain biar ready. Kemudian ada tombol riding mode-nya standar atau Econ. Kemudian di kanan ini ada sakor lampu jauh dekat, klakson, sen. Dan di stang kiri tentunya ada ini teman-teman, parking brake lock ya. Dan ini remnya sudah ada fitur combi brake system. Nah ini parking brake lock-nya mengingatkan kita pada Honda Beat ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Di sini kita lihat adalah lampu sennya yang mana di batok stangnya. Batok stangnya kayak itu nggak sih, kayak kepalanya cangcorang ya, belalang sembah gitu. Ini ada matanya di sini. Kita lihat nyalanya. Salah pencet. Nah, tuh ada 3 titik LED. Lalu turun ke bawah, di bagian dada ada dudukan nomor di sini, dan lampu utama yang mana ada DRL, lampu dekat yang bawah, dan lampu jauh yang atas. Lalu turun ke bawah, remnya cakram tunggal dan kalipernya pakai Nissin 1 piston. Rodanya roda depan ring 12, dan ini bannya cukup lebar ya teman-teman. Dia ukurannya 90/90 ring 12. Peleknya kelihatan ya, ini yang ini ternyata vendornya dari Cina, pakai Geely itu, made in China, tapi udah Honda dan SNI. Suspensinya pastinya teleskopik, dia diameternya cukup besar ya, kelihatan keker. Kemudian ke belakang ya, di bawah stang kita temukan beberapa fitur ya. Ini kunci kontaknya, belum smart key, tapi ada pengaman magnetnya. Bukanya biasa pakai anak kuncinya, ini cuma rasanya enteng banget ya. Bukan yang agak kaku ini lihat ya, agak otak-otak juga nih. Tuh. Kayaknya nggak sesolid kayak miliknya Beat gitu ya. Kemudian di bawahnya ada power outlet model USB Type A,
speknya 2,1 ampere, 5 volt, lalu di kiri ada tempat buat naruh botol minum, ada gantungan barang, dan di sini yang unik ya, ini beda dengan motor kebanyakan produksi AHM nih, malah kayak motor dari Cina. Dia di sini ada buat lihat nomor mesin, teman-teman, sampai ada tulisannya VIN, Vehicle Identification Number. Lalu decknya rata aja, ini tebel banget. Mundur ke belakang joknya ini pakai busa yang empuk banget, teman-teman. Dan ini kulitnya tuh model yang kulit halus gitu. Dan ini bisa buat berboncengan ya, cukup lebar dan cukup panjang. Untuk membukanya ternyata anak kuncinya coloknya di sini, teman-teman. Jadi saya tadi terus terang nyari-nyari di belakang ternyata nggak ada. Nah, di baliknya kita temukan sebuah kompartemen yang mana di belakang sini ada bisa buat naruh barang ya, lumayan ya, gede, dan di depannya ada sebuah baterai. Nah, kita sekarang ngomongin baterainya. Baterainya mantap sih, teman-teman. Diletakkan secara kuat, jadi memastikan tidak guncang-guncang, tidak gampang goyang, sehingga ketika melewati jalan yang nggak rata, ini tetap kuat di sini ya. Tidak akan ada gejala terguncang, sehingga penyaluran listrik ke motornya tetap maksimal gitu. Nah, ini model begini, dikunci, dibuka, bisa ditarik. Nah, ini baterainya, bobotnya sekitar 10,2 kg, jadi bisa diangkat dengan satu tangan. Ini speknya punya tegangan 50,26 volt dengan kapasitas 29,4 ampere jam atau kurang lebih sekitar 1,3 kWh saja, teman-teman. Jadi kecil. Nah, ini pengecasannya dari 25 ke 75% butuh 2,7 jam. Tapi kalau dari 0 sampai 100% butuh 6 jam, teman-teman. Cukup lama. Nah, ini pengecasannya, teman-teman, bisa pakai dua cara ya. Pakai offboard, pakai charger yang bisa dibeli terpisah dengan harga sekitar 5,5 sampai 6 juta. Nah, ini, teman-teman, chargernya seperti ini bentuknya, ini harganya lumayan ya, hampir 6 juta. Atau yang kedua, kita bisa juga pakai model swipe, teman-teman. Ini akan diletakkan di beberapa titik kayak di Ahas gitu, namanya Honda e-Teknologi. Nah, untuk melakukan swipe pakai aplikasi namanya Honda eSwipe, teman-teman. Dan ini ongkosnya setiap ganti satu baterainya itu Rp8.000. Jadi nanti di aplikasi itu bisa top up, bisa make. Jadi nanti tinggal di tap, ada kartunya, di tap di sini nanti akan muncul mana yang bisa dipakai, tuker gitu. Modelnya begitu, teman-teman. Oke, lanjut, teman-teman, kita balik ke motornya. Nah, ini dia yang baru, teman-teman. Ada yang versi plus, dan ini dapat backrack, teman-teman. Jadi ini bisa buat masang top box di sini, sehingga buat teman-teman yang sering bawa barang bisa taruh di top boxnya ya, tapi beli top box lagi gitu. Nah, di bawahnya pastinya ada lampu rem dan lampu sen. Nyalanya gimana sih? Coba kita nyalain ya. Wow, ternyata cukup terang ya. Dan lampu remnya pun begitu, modelnya rata gitu. Oh ya, teman-teman, kalau roda belakang ini ukurannya ring 10 in ya, jadi belang depan belakang. Ntar lebarnya 100/90 ring 10. Jadi kalau dari samping agak aneh ya, depan lebih gede, belakang lebih kecil. Dan ini yang unik lagi adalah dikasih kayak hager gitu, jadi spatbornya nggak ada, buntung gitu, digantikan oleh hager ini. Nah, untuk suspensinya ganda, teman-teman, dan ini nggak ada setelannya sama sekali, nggak ada setelan preload gitu, dan terpasang di lengan ayun yang dia pakainya besi, teman-teman, kanan kiri. IM1 ini pakai penggerak motor listrik yang berada di hub ya, langsung di rodanya. Dan ini tenaga maksimalnya kecil banget, teman-teman. Hanya 1,7 kW atau sekitar 2,3 horsepower saja. Itu kecil banget, teman-teman. Jauh dibanding dengan kayak misal Honda Beat gitu kan sekitar 9 HP ya. Jadi kecil banget. Lalu kecepatan maksimalnya Honda mengklaim bisa mencapai 45 km saja. Jadi memang pelan banget. Kemudian jarak tempuhnya dengan satu baterai penuh itu klaimnya hanya 41,1 km. Jadi jaraknya deket banget, teman-teman. Jadi rasanya dengan spek begitu, ini kayak motor cuma buat komuter jarak dekat banget, teman-teman. Paling dari rumah ke warung depan, atau ibu-ibu mengantar anaknya deket rumah, gitu ya. Jadi bukan motor yang untuk jarak-jarak jauh ya, nggak cocok rasanya. Karena dengan speed maksimal 45 km per jam, pastinya kayak mau buat nyalip, itu akan repot ya. Cuma kalau kondisi jalannya padat banget, macet banget kayak di dalam kota Jakarta, ya masih mungkin sih. Cuma kalau saya pribadi, dengan harga 33 juta, yang berpikir rasional, enggak sih, dengan speed segitu. Kalau saya harga segitu, mending beli PCX. Dapat PCX CBS, teman-teman. Gila nggak? Ini dapat kayak gini. Aduh, kalau saya sih mikir 2 kali lipat lah. 2 kali gitu. Tapi kalau teman-teman siapa tahu ada yang pengen go green banget, dan duit udah nggak masalah sih, pasti nggak masalah sih, beli aja, apalagi kalau udah suka dengan desainnya ya, itu pilihan tetap balik ke teman-teman gitu. Tapi kalau yang saya rasional, mending PCX. Gitu. Oke, sekarang kita ngomongin impresi berkendara. Tadi saya udah nyobain. Nah, teman-teman, kita sekarang ngomongin impresi berkendaranya. Ketika diduduki, yang pertama adalah rasanya tuh ceper banget, teman-teman, karena tinggi joknya sekitar 740 mili saja.
Jadi memang pendek, pastinya ini akan ramah buat ibu-ibu atau remaja ya, pasti nggak akan masalah. Lalu ketika duduk, joknya itu wow, ini empuk banget teman-teman. Jauh lebih empuk dari Honda Beat asli. Ini baru kali ini saya menemukan Matic-nya Honda yang joknya tuh super empuk. Kemudian kalau di ayun pun kelihatan langsung ya, suspensi depan belakangnya juga karakternya empuk pol. Tuh lihat ya, asli ini empuk banget. Dan kalau kita posisi naik berkendara, ini sayang gitu, catatan buat teman-teman yang tinggi badannya di atas 170 cm kayak saya ya. Jarak dek dan jok itu ternyata deket, jadi nangkring banget. Mungkin kalau jalannya sebentar nggak masalah ya, tapi kalau jalan lumayan lama pasti akan pegel. Jadi kayak rasanya ini pasti lebih cocok buat yang tinggi 165 atau 160 kayak ya cm, biar kaki nggak terlalu nangkring. Dan impresi lainnya adalah deknya tuh lebar banget teman-teman, panjang banget. Jadi buat kaki sepatu ukuran 45 pun dijamin nggak ada masalah. Mungkin bawa galon juga nggak masalah ya, atau bawang belanjaan juga pasti nggak masalah, lega banget. Kemudian handlingnya tadi udah dirasain muter-muter di sini ya, di area safety ridingnya Honda. Ini motor ringan banget teman-teman. Jadi dengan bobot 93 kg kayak bobotnya Honda Beat, tapi ini rasanya jauh lebih enteng loh. Serius, enteng banget, dibelok-belokin tuh kayak nggak ada kesulitan sama sekali gitu teman. Kemudian kalau suspensinya pastinya empuk banget tuh ya, empuk banget, jadi nyaman banget rasanya buat di jalanan jarak dekat yang banyak polisi tidur, banyak lubang, ini sih nyaman banget teman-teman asli. Terus kalau impresi performanya, nah ini yang aduh saya gregetan teman-teman. Di gas mentok itu jalannya pelan banget, itu padahal udah pakai yang riding mode standar, itu pelan banget. Tapi kejutannya top speednya teman-teman, ini bisa lebih tinggi dari klaimnya Honda. Honda bilang cuma 45 km per jam, tapi saya tadi coba mentok, main nunduk sih, dapat 49 km per jam. 50 aja nggak dapet. Aduh pelan banget. Itu kayak Honda Beat yang rusak kali ya, laju cuma lari 49. Pelan banget asli. Mungkin cocok sih buat ibu-ibu yang takut ngebut, atau cocok juga buat orang tua yang pengen anaknya dikasih motor tapi aman, jadi nggak suka ngebut-ngebutan, ini cocok sih ya, karena larinya cuma segitu, nggak perlu dikasih limit, ini udah limit sendiri, pelan banget. Tapi kalau saya, aduh, pelan banget teman-teman gitu. Terus kalau tadi pindah Econ ya, yang Econ yang biar jarak tempuhnya lebih jauh, itu lebih lemot lagi teman-teman. Awalnya mirip, karena kalau dilihat dari grafiknya itu dari bukaan awal tuh mirip, tapi atasnya itu lebih pelan lagi teman-teman, lemot banget, asli itu lemot banget, bener-bener menguji kesabaran. Oh ya, terus tambahan teman-teman, kadang-kadang di motor listrik yang murah-murah itu respon gasnya ngagetin. Ternyata kalau di IM1 ini enggak teman-teman, dia itu smooth banget ya, penyaluran tenaganya tuh enak ya, kalem, jadi nggak ngagetin, nyaman, nyaman walaupun tadi lemot gitu. Oke, itu aja teman-teman. Video kali ini kita membahas tentang Honda IM1i yang mana harganya sudah diumumkan ini setara dengan sebuah Honda Picik. 33 juta untuk Jakarta untuk versi standar dan 33,5 juta untuk versi yang plus dapat backrack ini. Dan harga itu udah plus potongan subsidi pemerintah 7 juta ya, karena aslinya 40 juta rupiah. Dan setelah sesi ini buat teman-teman yang beli sudah bisa langsung menikmatinya, karena katanya langsung akan dikirim ke konsumen yang beli. Dan apa lagi ya, oh ya, baterai teman-teman kalau pengen nambah baterai konon harganya sekitar 10 juta. Jadi sebuah motor listrik memang yang paling mahal baterainya ya, jadi motornya 33 juta, baterainya 10 juta sendiri. Terus tadi jangan lupa kalau pengen ngecas sendiri di rumah harus nambah lagi sekitar 5,5 sampai 6 juta, jadi 33 juta belum plus charger, repot juga ya. Kalau rumahnya jauh dari Honda e-Swap pastinya akan repot, jadi harus nambah. Jadi setidaknya ya hampir 40 juta juga sih akhirnya buat dapat motor plus chargernya gitu. Oke, gimana teman-teman? Apakah tertarik atau mending yang lain? Nah, tulis di kolom komentar ya. Gimana? Menarik nggak harga segitu dengan tampilan seperti ini? Ya, kembali ke teman-teman suka banget. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow IG kami Otomotif_TV, kalau IG saya _automotive. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau yang kotor.